Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Baik, kita lanjutkan materi kita masih di bab pertama, limit fungsi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep limit itu seperti apa, lalu sifat limit, lalu menentukan limit fungsi trigonometri dengan menggunakan substitusi. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan cara faktorisasi. Nah, apa itu faktorisasi? Jadi ini kalian sudah tahu ya, faktorisasi itu seperti apa. Jadi faktorisasi itu adalah kita menjabarkan atau memisahkan fungsi-fungsi itu menurut atau membaginya itu menurut faktor-faktornya. Contoh misalkan 6. 6 itu kan faktornya ada 1, 2, 3, 6. Kayak gitu. Berarti 6 itu nanti kita bisa pecah atau bisa kita buat dalam operasi perkalian seperti misalkan 6 itu sama dengan 1 dikali 6 atau 2 dikali 3. Kayak gitu. Nah, itu kita menamakannya faktorisasi. Jadi kita menjabarkannya menurut faktor-faktornya. Kayak gitu. Nah, itu faktorisasi. Nah, penyelesaian limit fungsi di limit fungsi aljabar kan ada juga tuh dengan cara faktorisasi. Nah, kalian sudah paham caranya. Jadi bagaimana kalau faktorisasi di limit fungsi trigonometri kayak gitu. Nah, ini yang akan kita bahas di pertemuan ini. Nah, kalian simak video ini dengan seksama. Jadi silakan kalau ada yang kurang jelas diulangi video ini ya. Jadi materi ini agak rumit, tapi saya yakin kalian pasti bisa. Oke, kita lanjutkan. Nah, menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan cara faktorisasi. Misalkan, saya punya contoh seperti ini. Limit X mendekati V per 2 dari 1 dikurang sin X dibagi cos kuadrat X. Nah, ini kita selesaikan dulu pakai substitusi ya. Kita coba nanti hasilnya seperti apa. Oke, kita substitusi. Kalau substitusi berarti ini 1 dikurang sin X-nya dibagi cos kuadrat X. X-nya itu kita ganti dengan V per 2. Ya, kita ganti dengan V per 2. Berarti jadinya 1 dikurang sin V per 2 dibagi cos kuadrat V per 2. Oke. Sama dengan V per 2 itu, V itu 180 derajat ya. Bagi 2 berarti 90 derajat. Nah, 1 dikurang 90 derajat dibagi cos kuadrat 90 derajat. Oke. Sama dengan 1 dikurang sin 90. Sin 90 derajat itu 1 ya. Nah, cos 90. Cos 90 itu 0. Karena ini ada kuadratnya, berarti ini 0 kuadrat. Jadi kalau ketemu seperti ini ya, cos kuadrat 90, berarti ini maksudnya cos 90 kali cos 90. Cos 90 berapa hasilnya? 0. Berarti 0 dikali 0 nantinya. Berarti 0 kuadrat. Oke, sama dengan nah 1 kurang 1 hasilnya 0, 0 kuadrat hasilnya 0. Nah, ini tidak boleh dalam limit. Dinamakan bentuk tak tentu. Nah, jadi cara substitusi langsung ini tidak bisa dipakai untuk soal yang seperti ini. Lalu bagaimana caranya? Nah, kita gunakan faktorisasi. Nah, masalahnya di faktorisasi itu, di limit fungsi trigonometri itu bagaimana caranya? Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Ini ada cos kuadrat X. Cos kuadrat X ini nanti kalian bisa jabarkan menurut faktornya. Faktor dari cos kuadrat X itu berarti cos X dikali cos X ya. Nah, nanti bisa enggak kalau cos kuadrat X ini kita pecah jadi cos X dikali cos X, terus ada yang bisa dibagi antara pembilang sama penyebutnya. Nah, bisa enggak? Antara 1 kurang sin X dibagi cos kuadrat X, nantinya 1 kurang sin X dibagi cos X dikali cos X, ada yang bisa dibagi enggak? Nah, kalau tidak ada yang bisa dibagi, berarti cara memfaktorkannya kurang tepat. Berarti kita harus ubah nih cos kuadrat X-nya. Bagaimana caranya? Nah, oke, penyelesaiannya. Nah, cos kuadrat X ini kita ubah pakai identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa ini sama dengan 1. Berarti cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Nah, makanya nanti cos kuadrat ini kita ubah jadi 1 kurang sin kuadrat X ya. Karena ini X berarti ini 1 kurang sin kuadrat X ya. Kalau ini alfa, alfa gitu.
Kalau nanti ini Y, berarti nantinya ini Y, gitu ya, disesuaikan variabelnya. Nah, kita ubah, berarti ini jadinya 1 kurang sin X dibagi 1 dikurang sin kuadrat X. Nah, setelah ini, coba kita faktorkan. 1 dikurang sin kuadrat X, bisa nggak difaktorkan? Nah, kalian boleh stop video ini, kalian pikirkan gimana caranya. Cara memfaktorkan dari 1 kurang sin kuadrat X. Nah, kita faktorkan menggunakan ini. A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Kenapa bisa seperti itu? Ini bentuk dari 1 kurang sin kuadrat X itu sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Kok bisa? Karena A-nya itu 1. 1 dikuadratkan ya 1. B-nya itu berarti sin X. Sin X dikuadratkan berarti sin X dikali sin X. Sin kuadrat X. Nah, makanya nanti A-nya ini 1, B-nya sin X. Dijabarkan jadinya 1 ditambah sin X dikali 1 dikurang sin X. Nah, ini. Jadinya seperti ini. Nah, coba kalian lihat. Ada yang sama enggak di situ? Ya, ada 1 dikurang sin X. Nah, ini 1 dikurang sin X. Berarti ini 1 kurang sin X-nya bisa dicoret. Ya. Nah, kita coret. Berarti kalau udah dicoret, di atasnya 1 kurang sin X dibagi 1 kurang sin X, tinggal 1 ya. Per 1 ditambah sin X. Nah, setelah ini kita coba substitusi. Dapat nggak hasilnya? Oke. Nah, berarti substitusi kita ganti X-nya jadi V per 2. 1 per 1 ditambah sin V per 2. Oke. Sama dengan V per 2 berarti 180 bagi 2, 90 derajat. Nah, jadi 1 per 1 ditambah sin 90 derajat. Nah, sin 90 itu 1 ya. Jadi 1 per 1 tambah 1. Jadi hasilnya 1 per 2. Nah, 1 per 2 ini bukan bentuk tak tentu. Berarti 1 per 2 ini hasilnya. Ya. Jadi nilai limit X mendekati V per 2 dari 1 kurang sin X dibagi cos kuadrat X. Hasilnya 1 per 2. Ya. Nah, ini kalau belum paham silakan diulangi lagi penjelasannya. Ya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke contoh 2. Nah, saya punya contoh 2 seperti ini. Ya. Tentukan limit X mendekati V per 2 dari sin 2X dibagi cos X. Nah, ini kalau kita coba substitusi, hasilnya gimana? Nah, jadi gini ya. Setiap soal limit, kalian coba dulu pakai substitusi. Kalau hasilnya 0 per 0, berarti tidak usah dipakai metode yang sama. Kalau hasilnya bukan 0 per 0, maka silakan gunakan substitusinya. Yaitu, ya. Jadi setiap soal limit silakan gunakan substitusi dulu. Kalau hasilnya bukan 0 per 0, nah berarti itu hasilnya ya. Oke, ini berarti X-nya kita ganti ya jadi V per 2. V per 2 itu 90 ya. Nah, V per 2 90 berarti V itu 180. Nah, ini 2 dikali V per 2 berarti V ya. Cos V per 2, oke. Sin 180 derajat dibagi cos 90. Sin 180 nah, 0. Cos 90 juga 0. Jadi 0 per 0. Bentuk tak tentu. Nah, gimana nih menurut kalian cara menyelesaikannya? Limit X mendekati V per 2 dari sin 2X dibagi cos X. Nah, gimana cara memfaktorkannya? Ini tidak ada kuadratnya. Tidak ada bentuk akarnya juga. Gimana caranya? Oke. Nah, berarti sin 2X ini kita bisa ubah pakai sudut rangkap. Sudut rangkapnya kayak apa? Nah, kayak ini. Sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Berarti sin 2x ini bisa diubah jadi 2 sin x cos x ya, disamakan ya. Ini kan 2x, 2 alfa. Ini kan variabelnya x, ini variabelnya alfa. Berarti ini jadinya 2 sin x cos x. Nah, sama dengan 2 sin x cos x dibagi cos x. Nah, ada yang sama enggak? Ada ya? Nah, itu cos X dengan cos X. Jadi cos X-nya kita bagi nih. Nah, gitu. Jadi cos X dibagi cos X tinggal 1. Berarti limit X mendekati V per 2 tinggal 2 sin X. Nah, itu. Nah, kita coba substitusi. Hasilnya gimana? Jadi 2 sin V per 2. Atau 2 sin 90 derajat. Sin 90
Ya, hasilnya 1. Jadi 2 kali 1 hasilnya 2. Nah, itu. Itu hasil dari limit X mendekati V per 2 dari sin 2X dibagi cos X. Ya. Jadi sin 2X ini kita bisa gunakan sudut rangkapnya. Sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Ya. Oke. Kalau belum paham silakan diulangi lagi videonya. Ya. Kita lanjutkan ke contoh 3. Nah, contoh 3 sekarang. Bentuknya kayak gini. Limit X mendekati V per 4 dari 1 kurang tan X dibagi cos X dikurang sin X. Nah, ini kalau kita substitusi, hasilnya itu jadi 0 per 0 ya. Nah, itu kan tan V per 4, V per 4 itu berarti 180 bagi 4. 180 derajat bagi 4 itu 45 derajat. Berarti 1 dikurang tan 45. Tan 45 itu 1. Jadi 1 kurang 1 ya hasilnya 0. Lalu ini cos 45. Cos 45 itu setengah akar 2. Sin 45 setengah akar 2. Jadi setengah akar 2 kurang setengah akar 2 jadinya. Jadi 0. Jadi ini 0 per 0 ya, bentuk tak tentu. Nah, berarti kita selesaikan dengan faktorisasi. Gimana caranya? Nah, gimana caranya? Dari kalian gimana? Nah, ini ada yang bisa kita ubah. Apa itu? Tan X-nya kita bisa ubah. Tan X diubah jadi apa? Gunakan identitas trigonometrinya, yaitu tan alfa sama dengan sin alfa dibagi cos alfa. Ya, berarti nanti tan X ini jadinya sin X dibagi cos X. Ya, nah berarti 1 dikurang sin X dibagi cos X. Dibagi cos X dikurang sin X. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, kalian perhatikan di sini. Ini ada bilangan biasa ya. Ini ada bilang pecahan. Berarti kalau ada bilangan pecahan seperti ini, kita gunakan operasi bentuk pecahan. Operasi bentuk pecahan berarti kalau operasinya pengurangan atau penjumlahan, kita harus samakan penyebutnya. Berarti satu ini penyebutnya harus ada cos X-nya kayak gitu. Gimana caranya? Nah, ini kalian bisa gunakan ini. Jadi kalau A per B ditambah C per D sama dengan, nah ini kali silangnya nih. A dikali D ditambah C dikali B gitu. Sama dengan B dikali D. Berarti ini caranya nanti 1 dikali cos X. Udah gitu. Berarti nanti hasilnya itu cos X. Cos X dikali 1 nantinya. Cos X. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Cos X dibagi cos X dikurang sin X dibagi cos X. Atau 1 ini kan bisa kalian ubah. Jadi 2 per 2, 3 per 3, 4 per 4, 5 per 5, dan seterusnya kecuali 0 per 0 ya. 0 per 0 itu tidak boleh. Ya. Nah, jadi 1 per 1 itu nanti kita bisa ubah juga jadi cos X dibagi cos X. Nah, bentuk ini nanti bisa ditulis seperti ini. Jadi kan penyebutnya udah sama. Jadi kita buat dalam 1 pernya aja kayak gitu. Jadi cos X dikurang sin X dibagi cos X. Dibagi atau per cos X dikurang sin X. Nah, selanjutnya gimana? Nah, ini masih operasi bentuk pecahan. Berarti ini nih, pembilang nih dibagi penyebut gitu. Nah, tapi pembilangnya ada pecahan. Berarti kita gunakan ini. A per B dibagi C per D itu sama dengan A per B dikali D per C. Berarti yang penyebut ini nih kita ubah nih. Kita balik. Ini cos X dikurang sin X ini ada per satunya di sini. Ada per satu. Ya. Berarti kalau dibalik jadinya 1 per cos X dikurang sin X. Nah, jadinya seperti ini. Ya. Jadinya 1 per cos X dikurang sin X. Nah, ini ada yang bisa dibagi nih, ya. Ada yang sama, cos X dikurang sin X-nya, cos X dikurang sin X. Kita coret. Nah, berarti tinggal limit X mendekati V per 4 dari 1 per cos X. Nah, kita coba substitusi. Berarti 1 per cos V per 4. Sama dengan 1 per cos 45 derajat. Sama dengan cos 45 itu 1 per 2 akar 2 ya. Nah, 1 per 2 akar 2 ini bisa juga ditulis jadi akar 2 per 2. Jadi nanti ini 1 dibagi akar 2 per 2. Nah, sama nih kita gunakan yang ini lagi. A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Berarti nanti ini 1 nih dikali 2 per akar 2 nantinya. Nah, jadi 1 dikali 2 per akar 2. Jadi dibalik nih. Ini kan C per D-nya. Berarti dikali D per C kayak gitu. Nah, sama dengan 2 per akar 2. Nah, ini hasilnya. Tapi lebih bagus lagi kalau kalian merasionalkannya. Jadi rasionalkan penyebutnya. Rasionalkannya kalikan akar sekawan.
Akar sekawan itu maksudnya gimana caranya bentuk akar 2 ini hilang akarnya. Berarti akar sekawannya itu ya bilang yang sama, yaitu akar 2 juga. Jadi akar 2 nantinya 2 per akar 2 itu dikali akar 2 per akar 2. Gitu. Ya itu akar sekawannya. Ini 2 kali akar 2, 2 akar 2. Akar 2 dikali akar 2 itu 2 ya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena akar 2 dikali akar 2 itu akar 4. Akar 4 berapa? 2 gitu. Atau singkatnya, kalau bilangannya sama, udah akarnya hilang. Berarti tinggal 2. Nah, ini ada yang bisa dicoret nih, 2, 2. Jadi tinggal akar 2. Nah, itu hasilnya. Jadi limit X mendekati V per 4 dari 1 kurang tan X dibagi cos X dikurang sin X, hasilnya adalah akar 2 gitu. Ya. Nah, itu hasilnya. Oke, sama, diulangi lagi supaya jelas, ya. Kita lanjutkan ke contoh 4. Nah, contoh 4 sekarang seperti ini. Limit X mendekati 0 dari cos X dikurang cos 3X dibagi 1 dikurang cos 2X. Gitu. Ini kalau kita coba jadi cos 0 itu 1 ya. Terus cos 3 kali 0 berarti. Ini 3 kali 0. 3 kali 0 ya 0. Cos 0 1. Jadi 1 kurang 1 0. Jadi pembilangnya itu 0 ya. Lalu 1 dikurang cos 2 dikali 0. 2 kali 0 0. Jadi cos 0 1. 1 kurang 1 0. Jadi pembilang penyebutnya 0 per 0. Bentuk tak tentu. Oke. Sudah selesai kan? Gimana caranya? Ada yang punya ide? Silakan di stop dulu. Kalian bisa pikirkan gimana caranya. Oke. Jadi caranya cos X kurang cos 3X ini kita gunakan jumlah dan selisih dua fungsi trigonometri. Nah, gitu. Ya. Lalu cos 2X ini kita gunakan sudut rangkap. Nah, gimana rumusnya? Nah, ini. Jadi cos alfa dikurang cos beta itu sama dengan min 2 sin alfa tambah beta bagi 2 sin alfa kurang beta bagi 2. Cos 2 alfa ini nih ada 3 rumusnya ya. Tapi saya tampilkan ini satu ya. Nanti di contoh selanjutnya itu saya tampilkan yang kedua. Nah, kalian bisa buka lagi rumus sudut rangkap untuk yang cos 2 alfa ini. Ada 3 tuh. Tapi saya gunakan untuk soal ini itu pakai 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Tujuannya apa? Tujuannya tetap agar memperoleh hasil yang bisa dibagi. Gitu. Ya. Nah, ini kita bahas cos alfa kurang cos beta. Berarti ini alfanya X ya. Berarti betanya 3X. Berarti nantinya X ditambah 3X bagi 2 gitu. Lalu ini X dikurang 3X bagi 2 ya. Nah, ini cos 2X. Nah, ini jelas nih. Jadi ini alfanya tinggal ganti X. Berarti 1 dikurang 2 sin kuadrat X nantinya. Nah, jadinya ini kayak gini nanti. Min 2 sin X ditambah 3X per 2 sin X dikurang 3X per 2 dibagi 1 dikurang. Nah, ini cos 2X kan kita ubah jadi ini ya. Lalu di depannya ada tanda negatif. Jadi kalau tanda di depannya negatif, usahakan kalian pakai tanda kurung ya. Pakai tanda kurung. Kenapa pakai tanda kurung? Nantinya ini nih 1 kan positif 1 nih berubah jadi negatif 1. Ini negatif 2 sin kuadrat X berubah jadi positif 2 sin kuadrat X gitu. Ya. Nah, jadi ini sama dengan jadi X tambah 3X itu jadi ini ya. X tambah 3X kan 4X bagi 2 jadi tinggal 2X. X dikurang 3X itu min 2X. Min 2X bagi 2 jadinya min X. Nah, ini 1 negatif kali 1 negatif 1. Negatif kali negatif 2 sin kuadrat X jadi positif 2 sin kuadrat X. Nah, ini kita bisa kurangi ya. 1 kurang 1 itu jadi 0 ya. Lalu bentuk yang ini nih, sin negatif X ini, kalian bisa gunakan rumus sudut negatif. Yaitu sin negatif alfa sama dengan negatif sin alfa. Nah, ini ada 3 rumus ya. Ada cos, ada tan. Nah, silakan nanti dilihat di materi yang sudah saya bagikan ya. Oke. Jadi sama dengan nah ini min 2 sin 2X dikali sin min X berarti kita ubah jadi min sin X ya.
min sin X per, nah ini 1 kurang 1 jadi 0, berarti tinggal 2 sin kuadrat X. Nah, ini negatif nih, dikali negatif, berarti jadinya positif. Berarti yang di atas ini tinggal 2 sin 2X dikali sin X. Dibagi 2 sin kuadrat X. Nah, ada yang sama enggak tuh? Ya, sin X-nya sama nih, kita bagi. Sin X dibagi sin kuadrat X, berarti yang sin kuadrat ini tinggal sin X. Ya, lalu 2 ini juga bisa kita coret. 2 bagi 2, berarti tinggal 1 ya. Nah, berarti nanti sisanya itu tinggal limit X mendekati 0, sin 2X dibagi sin X. Ya, sin 2X dibagi sin X. Nah, itu. Nah, ini sampai di sini. Coba kalau kalian substitusi, hasilnya gimana? Jadi 2 dikali 0, jadi sin 0 ya. Sin 0 itu 0. Nah, sin 0 juga 0. Jadi 0 per 0. Nah, bentuk tertentu. Nah, berarti ini kita ubah lagi. Kita ubah jadi kita menggunakan rumus sudut rangkap seperti di pembahasan sebelumnya. Nah, sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Nah, kita ubah jadi ini. Berarti sin 2x nih, kita ubah jadi 2 sin x cos x. Ya. Nah, jadi 2 sin x cos x. Nah, ada yang bisa dicoret? Ya, sin x-nya bisa kita coret. Berarti tinggal limit X mendekati 0 dari 2 cos X. Nah, kita substitusikan coba. Berarti 2 cos 0. Berarti cos 0 itu 1. 2 kali 1, ya 2. Udah itu hasilnya. Berarti limit X mendekati 0 dari cos X dikurang cos 3X dibagi 1 dikurang cos 2X. Itu hasilnya adalah 2. Gitu. Ya. Nah, silakan diulangi lagi supaya jelas bentuknya. Oke, kita lanjutkan ke contoh 5. Jadi di pembahasan faktorisasi ini kita harus perlu banyak latihan ya. Kalian harus coba-coba nanti. Silakan cari bahan-bahan di internetnya atau di bukunya, kalian coba yang faktorisasi. Jadi faktorisasi ini kita banyak merubah bentuk trigonometrinya. Kuncinya bagaimana? Kuncinya itu yaitu kalian harus menghafalkan identitas trigonometri, rumus jumlah dan selisih dua sudut, rumus jumlah dan selisih dua fungsi trigono, rumus sudut rangkap, sama rumus hasil kali dua fungsi trigono. Sama itu juga itu ya, rumus sudut negatif. Nah, itu kalian harus hafalkan juga. Nah, itu dihafalkan, dipahami. Jadi silakan nanti diulang-ulang itu, kalian hafalkan, ulangi. Jadi ketika soal seperti ini kalian udah lancar. Ini harus menggunakan apa? Ini menggunakan apa supaya bisa dibagi gitu. Ya. Nah, sekarang kita ke contoh 5. Contoh 5, limit X mendekati V per 6 dari cos 6X tambah 1 dibagi sin X dikurang sin 5X. Oke, ini kalau V per 6 kita ganti X-nya V per 6 jadi cos V ya. Cos V itu berapa? 180 derajat, cos 180. Cos 180 berarti negatif 1. Negatif 1 tambah 1? Iya, negatif 1 tambah 1 itu 0. Sin V per 6. Sin V per 6. V per 6 itu kan 180 bagi 6. Jadi 30. Sin 30 setengah. Ya. Dikurang sin 5X. Berarti 5 kali 30. Sin 150. Sin 150. Nah, berapa? Gunakan sifat pada kuadran 2. Sin 150. Sin 150 itu berarti sin 180 dikurang 30 ya. Nah, berarti itu sama dengan sin 30. Sin 30 berapa? Setengah. Jadi setengah kurang setengah, 0. Jadi 0 per 0 ya. Nah, ini bentuk tertentu juga kalau pakai substitusi. Nah, gimana caranya? Gimana? Oke. Jadi di sini cos 6X-nya kita bisa ubah nih. Lalu nanti sin X dikurang sin 5X kita bisa ubah juga. Cos 6X kita gunakan rumus sudut rangkapnya seperti tadi, cos 2 alfa, ya. Lalu sin X dikurang sin 5X-nya kita gunakan rumus jumlah dan selisih dua fungsi trigonometri. Nah, rumusnya kayak apa? Nah, ini. Nah, tadi kan cos 2 alfa saya gunakan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa, ya. Nah, sekarang cos 2 alfanya saya gunakan 2 cos kuadrat alfa dikurang 1, ya. Nah, berarti ini nanti jadinya 2 cos kuadrat. Ini kan 2 alfa nih, ya. Ini 6X. 6X itu berarti 2 dikali 3X kan? Ya, 2 dikali 3X.
berarti alfanya itu 3x. Berarti ini jadinya 2 cos kuadrat 3x kurang 1. Gitu. Ya. Nah, lalu ini sin x dikurang sin 5x jadinya sin alfa ini sama dengan ya. Nah, ini sama dengan nih. Nah, ini sama dengan Oke, sama dengan 2 cos alfa tambah beta per 2 sin alfa kurang beta per 2. Nah, kita gunakan ini. Berarti alfanya itu x, betanya 5x. Berarti ini nantinya x tambah 5x per 2, x dikurang 5x per 2. Nah, jadinya seperti ini. Nah, cos 6x itu kita ubah jadi 2 cos kuadrat 3x ya. 3x ya. Bukan jadi x ya, karena ini 6x. Intinya, ini kan 6x nih. Kalian bagi 2. Tuh, 6x bagi 2. Jadi tinggal 3x. Sama kayak tadi tuh, yang 2x. 2x bagi 2, berarti tinggal x gitu. Nah, 2 cos kuadrat x, 2 cos kuadrat 3x kurang 1 ya. Kurang 1 tambah 1. Nah, ini ada satunya. Dibagi 2 cos alfa tambah beta per 2 berarti x tambah 5x per 2 sin alfa kurang beta per 2 berarti x kurang 5x per 2. Nah, ini min 1 tambah 1 tinggal 0 ya. Terus ini x tambah 5x, 6x bagi 2 tinggal 3x. X dikurang 5x itu min 4x. Min 4x bagi 2 tinggal min 2x. Nah, oke, kita coret di sini. Nah, coret. Nah, berarti ini tinggal cos 3x ya. Nah, ini ya, berarti cos 3x-nya hilang ya. Terus yang ini, nah sama kayak tadi, sin negatif 2x kita gunakan sin negatif alfa sama dengan negatif sin alfa. Nah, berarti yang di atas ini berarti tinggal cos 3x karena 2 bagi 2 juga 1 ya. Dicoret juga cos 3x dibagi negatif sin 2x ya. Kan sin negatif 2x jadinya min sin alfa atau min sin 2x gitu. Nah, sampai di sini kita coba substitusi. Berarti cos 3V per 6 dibagi negatif sin 2V per 6. Sama dengan, nah ini 3 sama 6-nya kita coret, berarti ini 3 bagi 3, 6 bagi 3 tinggal 2. Jadi V per 2. Ini 2 sama 6-nya 2 bagi 2, 6 bagi 2 tinggal 3. Jadi V per 3. Nah, V per 2 itu 90 derajat, V per 3 60 derajat. Cos 90? Nah, cos 90 itu 0. Terus negatif sin 60 derajat, negatif setengah akar 3. 0 bagi negatif setengah akar 3? Ya 0 ya. Nah, ini hasilnya 0. Boleh ya. Selama tidak hasilnya itu 0 per 0. Nah, kalau bukan 0 per 0, ya boleh gitu hasilnya. Jadi ini hasilnya limit x mendekati v per 6 cos 6x tambah 1 dibagi sin x dikurang sin 5x. Itu hasilnya adalah 0 ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ke contoh 6. Nah, contoh 6 seperti ini. Nah, ini sama kalau kita gunakan substitusi, hasilnya juga 0 per 0 ya. Nah, gimana cara faktorisasinya? Nah, bisa enggak nih? Setelah contoh 1 sampai contoh 5, kalian bisa nebak enggak gimana caranya? Apa yang harus diubah? Ya, yang harus diubah itu adalah cos 2x. Coba kita ubah. Cos 2x-nya diubah jadi apa? Nah, saya pilih yang 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Nah, berarti ini jadinya sin x dikurang. Nah, ini sama nih. Ini tanda depannya negatif, cos 2x-nya kita mau ubah jadi ini. Berarti kita gunakan tanda kurung, ya. Oke. Nah, berarti negatif 1 negatif kali 1 negatif 1 negatif kali negatif 2 sin kuadrat x jadi positif 2 sin kuadrat x, gitu. Nah, bentuk ini bisa dibagi nih. Coba saya susun dulu ya. Saya susun seperti ini. Nah, jadi 2 sin kuadrat x ditambah sin x kurang 1. Gitu. Nah, selanjutnya gimana? Cara memfaktorkannya? Bisa. Misalkan saya misalnya ini ya. Misalkan sin x itu sama dengan A. Berarti 2 sin kuadrat x ditambah sin x kurang 1 itu sama dengan 2A kuadrat. Ya, kan sin x-nya A. Berarti sin kuadrat x itu A kuadrat. Sin x berarti A kurang 1. Nah, cara memfaktorkannya gimana? Ini 2 nih. Dengan min 1 kalian kalikan. 2 kali min 1 min 2. Gitu. Min 2. Jadi berapa kali berapa hasilnya min 2?
Tapi kalau dijumlahkan hasilnya 1. Ya. Berapa tambah berapa hasilnya 1, lalu berapa dikali berapa hasilnya min 2. Ya, hasil bilangan itu adalah 2 sama min 1. Ya, 2 ditambah min 1. 2 tambah min 1 itu berarti 1. Ya, 2 kali min 1 min 2. Berarti 2 sama min 1-nya kita gunakan untuk memecah A ini. Berarti kita gunakan 2A kurang A. Ini kan 2 min 1 gitu. 2A kurang A. Lalu kita kelompokkan 2. Ini 2A kuadrat dengan 2A min 1. Kita kelompokkan. Nah, dari 2A kuadrat dengan 2A, apa yang sama? Yang sama itu adalah 2A. Nah, berarti 2A buka kurung. Nah, ini berarti dalamnya jadi A. Gimana caranya? Nah, ini caranya kayak gini. 2A kuadrat bagi 2A. Berarti tinggal A. Atau masih kurang yakin, kita coba kalikan lagi. 2A dikali A, jadi 2A kuadrat. Nah, gitu ya. Terus ini 2A. 2A bagi 2A, 1. Nah, coba kita kalikan lagi. 2A kali 1, 2A. Benar ya jadinya? Jadi ini 2A buka kurung, A tambah 1. Dikurang, buka kurung, A tambah 1. Kok bisa? Sama kayak tadi. Min A bagi negatif. Berarti tinggal A. Jadi negatif kali A, negatif A. Min 1 dibagi min 1. Nah, jadinya positif 1. Jadi negatif kali 1, ya negatif 1 gitu. Jadi faktornya, nah ini kan sama nih. A tambah 1, A tambah 1. A tambah 1-nya di sini. Nah, ini 2A kurang 1. Jadi 2A kurang 1 dikali A tambah 1. Sehingga faktor dari 2 sin kuadrat X tambah sin X kurang 1 itu sama dengan 2 sin X kurang 1 sin X tambah 1 gitu. Ya. Nah, ini ya. Ini kan 2A nih. Berarti 2 sin X gitu. Kurang 1. A tambah 1. Jadi sin X tambah 1. Nah, yang ini nih. 1 kurang 2 sin X-nya. Saya keluarkan negatifnya. Berarti negatif buka kurung 2 sin X kurang 1. Kita coba kalikan. Negatif kali 2 sin X. Nah, negatif 2 sin X benar. Negatif kali negatif 1. Nah, positif 1. Benar ya. Jadi caranya sama kayak tadi nih. Coba 1 dibagi negatif. Bagi negatif jadinya min 1. Min 2 sin X bagi negatif. Berarti 2 sin X. Sama caranya ya. Nah, ada yang bisa dicoret? Ya, ada ya. 2 sin X kurang 1. Nah, 2 sin X kurang 1-nya kita coret. Nah, berarti ya. Bentar. Oke. 2 sin X kurang 1-nya kita coret nih. Nah, kita coret. Udah. Berarti tinggal negatif sin X tambah 1 dibagi min 1 ya, tinggal min 1 ya. Nah, kita ini berarti ini negatifnya saya bisa naikkan ke atas, berarti negatif sin X tambah 1. Nah, berarti negatif dari kita substitusikan sin V per 6 tambah 1. Itu. V per 6 berapa? 180 bagi 6, 30. Sin 30 derajat tambah 1. Jadi sama dengan sin 30 itu setengah tambah 1. Sama dengan, samakan penyebutnya, ini pecahan. Berarti 1 itu bisa kita ubah jadi 2/2. Jadi negatif setengah tambah 2/2. Jadi 1 tambah 2, 3 ya. Nah gitu. Jadi ini 1 tambah 2, 3. Jadi negatif 3/2. Nah itu hasilnya. Ya. Nah itu contoh ke-6. Contoh-contoh dari faktorisasi menggunakan menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan menggunakan faktorisasi. Silakan diulangi video ini kalau masih kurang jelas, atau nantinya kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua.